Bersetting di tahun 1955, Henry Hill adalah seorang bocah yang tinggal bertetangga dengan kaum imigran Italia di daerah Brooklyn, kota New York. Sementara anak seumuran dia rata-rata punya cita-cita ingin jadi dokter atau pilot, cita-cita Henry adalah untuk bisa hidup gagah dan gaya seperti tetangganya. Bisa parkir mobil seenak jidat tanpa ada orang yang berani untuk melarang. Tetangga Henry ini adalah kaum gangster di wilayah tersebut. Mereka biasa kongko di sebuah pizzeria yang dikelola oleh Tudy Cicero, adik dari sang owner yang juga sama-sama tambun, Paul Cicero. Pauli adalah godfather-nya kawasan itu. Jadi ketika pada akhirnya Henry dapat job paruh waktu di kafe milik Tudy, dia pun sangat senang luar biasa karena dengan demikian dia bisa ikut disegani oleh tetangga lainnya, bisa nyoba nyetir mobil Cadillac, dan bisa bebas bolos sekolah. Orang tua Henry yang awalnya senang karena Henry bisa dapat uang jajan sendiri, akhirnya berubah pikiran ketika suatu hari datanglah surat dari sekolah. Sekolah memberitahukan bahwa anak itu udah gak nongol berbulan-bulan. Anak itu pun habis dihajar oleh bokapnya. Oleh karena itu, Henry pun lapor sama Tudy bahwa ia mau resign, yang kemudian membuat Tudy harus melakukan sebuah tindakan. Pagi-pagi mereka sudah nunggu di depan kantor pos. Henry lalu menunjuk tukang pos yang biasa nganterin surat ke rumahnya. Mereka kemudian menculik pak tukang pos dan mengancam kapan-kapan datang lagi surat buat Henry dari sekolah, harap langsung dikirim ke pizzeria, jangan ke rumahnya. Sejak dari saat itu, tidak ada surat lagi yang datang dari sekolah menuju rumah Henry. Bahkan surat apapun, emaknya sampai harus komplain ke kantor pos karena mereka jadinya gak pernah lagi dapat kiriman surat. Sejak saat itu, Henry makin paten jadi jongosnya Tudy. Makin hari dia makin belajar cara dapat uang dari sana-sini. Apapun ia lakukan, nganterin pesanan-pesanan, nganterin Tudy ke rumah Pauli, sekalian juga jadi pyro, tukang bakar-bakar mobil musuh mereka. By the way, meskipun terlihat jarang bicara, Pauli ini punya kesaktian lebih dalam hal jaringan dan koneksi. Itulah kenapa dia jadi tempat mengadu orang-orang yang merasa punya masalah dengan gangster lainnya. Makin sini, Henry makin padat dengan job. Penghasilannya sudah berhasil melampaui pendapatan orang-orang dewasa di lingkungannya. Suatu hari ia muncul ke depan rumah dengan setelan jas dan sepatu yang necis yang bahkan ayahnya pun gak memilikinya. Beberapa waktu kemudian di lokasi kasino darurat milik Pauli, datanglah seseorang yang sangat disegani oleh orang seruangan. Orang itu adalah Jimmy Conway, seorang imigran Irlandia yang di umur 29 dia sudah diakui sebagai legend dunia bajak membajak. Henry langsung tersepona dan kemudian sangat mengidolakan orang tersebut. Beda dengan orang yang terpaksa ngerampok, Jimmy ini memang sangat menyukai aktivitasnya. Apapun itu barangnya, mau rokok, jam tangan, pisau cukur, udang ataupun lobster. Semua orang senang juga membantu Jimmy karena orang ini pun selalu royal kepada mereka. Henry berakhir dekat dengan Jimmy dan mulai disandingkan dengan Tommy, anak sebaya ponakan Jimmy. Suatu hari dua anak itu ketangkap polisi ketika mereka sedang berjualan rokok barang rampokan. Untuk pertama kalinya Henry harus menghadapi sidang di pengadilan. Para big bro di kalangan gangster langsung menjemputnya dan alih-alih marah, Jimmy malah ngasih cuan sebagai ucapan selamat. Henry ia puji karena bocah itu tutup mulut dan gak gentar digertak polisi. Jimmy menekankan lagi bahwa salah satu nilai hidup yang harus dipegang teguh anggota mereka, jangan pernah mengkhianati teman sendiri. Keluar dari pengadilan, Henry pun langsung disambut oleh rekan gangster para pengasuhnya. Layaknya Henry baru selesai menjalani prosesi sunat. Sesudah bocah itu jadi anggota komplotan mereka. 8 tahun kemudian di tahun 1963, geng tersebut telah memiliki garapan baru di seputar bandara. Henry dan Tommy kini sudah menjadi duet striker maut. Mereka ngajak kong kali kong petugas bandara, jadi mereka tahu kapan saja bongkar muat barang akan terjadi. Suatu hari mereka berhasil mendapatkan jackpot dengan merampok uang para turis Prancis yang menukar franc menjadi dolar. Uang franc yang akan dikirim balik itu disimpan di bandara sebelum dikirim balik menuju Prancis. Maklum di zaman itu belum ada sistem transfer. Henry pun datang dengan uang senilai 400.000 dolar. Dia pun makin disayang oleh Jimmy dan Pauli. Sementara Henry masih jadi anggota yang baik dan patuh, beda halnya dengan Tommy. Anak itu kini berkembang menjadi seorang gangster yang petantang-petenteng. Seenak jidatnya Tommy makan di restoran seorang rekan dan gak pernah mau dikasih bon tagihan. Pemilik resto kemudian lapor kepada Pauli dan mengajak sang godfather agar sekalian join partner dengannya biar Tommy gak berani. Pauli gak mau karena dia gak ngerti bisnis restoran. Karena orangnya maksa, Pauli pun akhirnya setuju.
Menggait seorang mafia menjadi partner, restoran itu pun akhirnya rubah fungsi jadi gudang barang rampokan sekaligus tempat jualan barang-barang itu. Lama-kelamaan akhirnya restoran itu pun bangkrut. Mereka kemudian harus membakarnya agar mendapatkan uang jaminan asuransi. Tommy dan Henry yang melakukan pembakaran itu. Saking kompaknya, kedua sobat ini selain bakar restoran bersama, mereka juga ngedate berbarengan. Karen, cewek yang dikenalkan sama Henry, berasal dari keluarga kebanyakan yang memegang teguh norma sosial. Awalnya Henry ngaku sebagai pekerja konstruksi, mana mungkin dia ngaku gangster sama ceweknya. Suatu momen Karen dilecehkan oleh tetangganya di jalanan. Karen pastinya langsung lapor sama Henry. Henry pun kemudian datang dengan gaya bagaikan seorang koboi. Dia menghajar orang itu di depan rumahnya sendiri. Melihat gaya koboi seorang Henry mencoba membela harkat martabatnya, Karen malah jadi sange dan makin tersepona dengan gaya seorang pria maco. Pada akhirnya Karen pun jadi toleran terhadap dunia kekerasan. Mereka pun akhirnya berakhir di pelaminan. Ketika Henry akhirnya menikah, maka restu pun menggelontor ngalir dari para sesepuh di kalangan para gangster. Baru saat itulah Karen mulai sadar bahwa ia telah menikahi salah seorang di antaranya. Namun itu belum seberapa, gambaran sepenuhnya baru ia dapatkan setelah di masa pernikahan. Kehidupan seorang gangster yang bekerja di malam hari mulai membuat ibu Karen senawan karena Henry selalu pulang subuh. Gambaran yang lebih gamblang ia dapatkan dari emak-emak sesama istri gangster. Sebagai istri dari seorang gangster, Karen pun mulai hangout dengan makhluk sejenisnya. Momen ngumpul seperti itu selalu menjadi ajang bagi mereka untuk curhat-curhatan mengenai keluarga maupun teman. Ada yang suaminya ketangkap polisi, ada yang anaknya jadi pecandu, dan masalah-masalah ribet lainnya yang harus dialami oleh para gangster. Karen mulai mengungkap rasa khawatirnya kepada Henry, namun suaminya itu selalu bisa menenangkan seolah-olah semua is okay selama mereka nggak meleng dalam perjalanan. Karen mulai terbiasa dengan dunia hitam para mafia, layaknya itu adalah sebuah kehidupan yang normal. 11 Juni tahun 1970, berlokasi di restoran milik Henry, sebuah momentum yang penting akan terjadi. Saat itu, The Gangs lagi ngobrol seperti biasa. Tommy kemudian nyusul datang dengan seorang wanita. Kedatangan Tommy ini disambut oleh seorang anggota geng yang bernama Billy Batts, yang mana mereka ini sudah lama gak ketemu. Dia menyapa Tommy sambil bercanda, nyebut-nyebut kerjaan Tommy dulu yang pernah jadi tukang simir sepatu. Namun Tommy sekarang bukan Tommy yang dulu. Dia merasa hal itu sebagai sebuah penghinaan. Billy gak mau minta maaf. Ia kekeh bahwa ia gak salah. Dia cuma sekedar bercanda-canda. Pertengkaran masih bisa dikendalikan karena saat itu Tommy lagi bawa cewek dan Henry pun turun menengahi mereka. Namun beberapa waktu kemudian, ketika Tommy balik lagi, tanpa basa-basi dia langsung menghajar Billy dengan bantuan Jimmy. Dengan sadis, Tommy menembak Billy pada lubang mulutnya. Anggota mafia sebelah itu pun koit seketika. Mereka lalu membawanya ke dalam sebuah mobil. Setelah mampir dulu ke rumah Tommy untuk ngambil berbagai perkakas, mereka pun lanjut pergi untuk menguburkan Billy di sebuah lahan kosong. Bagi para gangster, membunuh itu menjadi sebuah hal yang biasa. Bisa saja itu terjadi karena hal yang besar ataupun hal yang receh seperti yang terjadi kepada Billy Batts. Satu poin yang pasti, bergaul dalam lingkungan gangster, mereka sudah harus siap membunuh atau terbunuh. Namun pembunuhan kali ini akan menjadi masalah di kedepannya karena orang yang telah mereka bunuh adalah seorang anggota resmi dari keluarga mafia Bambino. Seorang anggota resmi mafia dilarang untuk disentuh tanpa izin dari organisasi. Adapun yang melanggar ketentuan itu akan menerima sebuah resiko yang fatal. Maka dari itu, ketika beberapa waktu kemudian Henry ditanya oleh Paulie, ia pun gak berani bilang apa-apa. Hilangnya seorang Billy Batts mulai membuat heran kelompok mereka. Sekarang ini, Paulie jadi kena getahnya ikut ditanya-tanya. Dia ingin agar Henry segera kasih kabar kalau kapan-kapan dapat info soal keberadaan Billy. Namun sampai beberapa waktu ke depannya, info itu pun tidak pernah ia sampaikan kepada Paulie. Yang muncul malah info soal lahan tempat mereka menguburkan mayatnya. Lahan kosong itu kini sudah dapat pembeli dan akan segera dibangunkan sebuah rusun. Oleh karena itu, mereka pun segera harus menggali ulang kuburan tersebut untuk memindahkan mayat Billy. Kebayang gimana baunya mayat yang sudah membusuk selama 6 bulan. Henry terus-terusan dibikin jackpot jadinya malam itu. Bergaul di malam hari, seorang gangster macam Henry pasti butuh partner di luaran rumah. Setelah kencan beberapa waktu, akhirnya ia membelikan Jenny sebuah apartemen agar dia bisa selingan setidaknya 2 hari dalam seminggu.
Janice gundiknya ini adalah seorang wanita penghibur di sebuah klub. Punya simpenan seorang wanita muda, akhirnya Henry makin sering bolos pulang ke rumah. Karen pun mulai curiga dan suatu saat ia pun berhasil melacak lokasi Henry menyimpan gundiknya itu. Wanita itu ia bentak-bentak dengan histeria. Si Janice ini sampai gak berani menjawab Karen. Gonjang-ganjing itu pada akhirnya harus membuat Paulie dan Jimmy turun tangan karena Karen sibuk mengadu kepada keduanya. Henry mereka suruh untuk segera pulang dan sedikit melupakan piaraannya. Bagi para mafia, tidak ada kata keluarga mereka harus bercerai. Mereka harus disiplin menjaga ketat asetnya, termasuk itu para istri, agar mereka gak jadi ember di luaran. Sebagai hiburan, Paulie menyuruh Henry untuk menggantikan posisinya pergi ngurus bisnis ke Florida. Tadinya Paulie yang hendak berangkat dengan Jimmy. Pergilah mereka kemudian ke Florida untuk mengurusi sebuah bisnis, yaitu menagih hutang dari seseorang. Orang itu ternyata tetap kekeh gak mau bayar. Jimmy dan Henry sampai harus mengumpankan orang itu ke kandang singa agar dia bersedia untuk bayar. Insiden itu ternyata menjadi pemicu bagi sebuah masalah yang besar karena yang mereka nggak sangka si penghutang ini ternyata punya adik seorang juru tulis di kantor FBI. Maka ketika Henry dan Jimmy kembali berada di New York, mereka pun langsung diciduk oleh aparat termasuk itu Paulie. Mereka pun dihadapkan ke pengadilan, mereka didakwa dengan hukuman 10 tahun penjara. Sementara Jimmy mendekam di penjara Atlanta, Henry gabung dengan Paulie dan para kawakan kriminal lainnya di sebuah penjara di kota New York. Namun demikian, meskipun hidup di dalam penjara, mereka masih bisa hidup dengan nyaman. Masak steak sendiri dengan cadangan steak yang tidak akan pernah kekurangan. Bagi mereka, para mafia, apapun bisa mereka beli. Selama di penjara itu, Henry mulai jadi pecandu narkoba. Siapapun ia pesankan untuk menyelundupkan barang tersebut ke penjara, gak itu tukang roti maupun istrinya sendiri. 4 tahun kemudian Henry pun selesai menjalani tahanan. Sampai rumah baru mereka yang sederhana, rumah lama sudah dijual buat tanggungan biaya sehari-hari, Henry langsung dengan rencana selanjutnya. Dia dan keluarga kemudian sowan dulu ke rumah Paulie yang udah duluan keluar dari penjara. Dari tampang Henry, Paulie tahu bahwa orang itu sudah jadi seorang jangkis. Paulie memperingatkan agar Henry menjauh dari barang yang berdebah itu. Ia juga memperingatkan Henry agar mulai awas dengan kelakuan Jimmy dan Tommy yang ia nilai terlalu nekat dan ngoboy. Paulie sudah ingin hidup aman di umurnya yang mulai senja. Seminggu kemudian, ia pun sudah sibuk beraksi dan tidak mengindahkan peringatan Godfather-nya. Dengan dibantu oleh Sandy, temannya Janice yang berperan sebagai juru racik, Henry melaksanakan rencananya untuk menjadi bandar kokain. Operasinya makin hari makin besar, alih-alih menjauh, ia pun malah merangkul Jimmy dan Tommy untuk melakukan bisnis bersama. Henry merekrut semua orang yang ia bisa untuk membantu menjalankan bisnisnya, termasuk itu babysitternya sendiri yang ia suruh untuk bawa barang jualan dari Pittsburgh dan menyelundupkannya pada kantong bayi. Beberapa waktu berlalu, Henry sudah kembali bisa hidup seperti seorang rockstar. Suatu hari, ia kedatangan kenalan lamanya yang sering minjam uang kepada Jimmy. Namanya adalah Maury. Orang ini tahu banget urusan perampokan uang Frank di bandara tempo hari, maka dari itu, sekarang ia yang mengusulkan sebuah rencana yang jauh lebih megah. Sebuah operasi yang di kemudian hari akan dikenal sebagai perampokan terbesar sepanjang sejarah di Amerika, perampokan maskapai Lufthansa. Dengan arahan Jimmy, mereka merencanakan perampokan itu dengan merekrut beberapa orang kru. Namun yang jadi bikin gedeg, si Maury yang punya kebiasaan ngutang itu belum apa-apa dia udah minta DP kepada Jimmy. Jimmy tentunya nggak peduli, namun tetap saja hal itu jadi bikin ribet suasana. Henry yang kali ini nggak turun langsung mendengarkan kesuksesan operasi Jimmy lewat berita dari radio. Sebanyak total $6 juta telah raib dari terminal kargo maskapai Lufthansa di bandara JFK. Mereka pun lalu berkumpul di bar untuk merayakannya. Namun kali itu Jimmy kembali dibuat gedeg karena beberapa orang dari kru ternyata malah langsung belanja barang mahal gak kuat nahan gatal. Jimmy sudah memperingatkan agar mereka santuy dulu sampai suasana mulai dingin. Namun ternyata yang satu udah beli Cadillac dan yang satunya datang ke bar dengan memakai mantel bulu yang mewah. Belum lagi Maury yang udah rewel minta semua jatahnya langsung cair malam itu. Sementara yang lain merayakan, Tommy langsung sibuk di malam tersebut. Tommy dengan ditemani Frankie datang ke kosannya Stack, sang driver dari truk yang dipakai untuk menggondol uang rampokan. Basa-basi dikit, Tommy langsung mengeksekusi orang tersebut dengan dingin. Rupanya truk tersebut telah ditemukan oleh polisi karena kelalaian Stack yang tebleng lalu ketiduran di rumah pacarnya. Berita menyebutkan bahwa polisi telah menemukan sidik jari pada kemudi.
Jadi sebelum polisi nyampe ke rumah Stack, mending mereka duluan yang nyampe ke sana. Berita istirahatnya seorang Stack jadi bikin Henry mulai galau dan khawatir. Namun rupanya Jimmy dan Tommy malah santai-santai. Sebuah kabar baru datang, Tommy rupanya sudah dihubungi bahwa ia akan diangkat menjadi anggota resmi keluarga mafia Italia. Itu berarti bahwa nantinya Tommy akan jadi orang yang tak tersentuh. Jimmy sangat excited dengan kabar tersebut. Kemudian Mori datang lagi. Jimmy dan Tommy langsung pergi begitu melihatnya. Orang itu makin rewel meminta jatahnya meskipun pada akhirnya masih bisa ditenangkan oleh Henry. Namun demikian rasa gedeg Jimmy makin memuncak terhadap orang itu. Yang dikhawatirkan oleh Jimmy melihat orang bawel seperti Mori, dia takut orang itu langsung ngemeng kemana-mana. Henry pun mengkonfirmasi bahwa kelakuan si Mori ini emang seperti itu. Jimmy pun berkeputusan untuk menghabisi orang tersebut. Malamnya, setelah mengentertain Mori dengan permainan kartu dan jokes-jokes lucu dari Tommy, mereka lalu mengajaknya untuk pindah tempat nongkrong yang mana kesempatan itu digunakan Tommy untuk membunuh Mori di dalam mobil. Mereka kemudian melihat dua orang agen FBI sedang mengintai di luar kafe. Pada akhirnya, Jimmy merasa bahwa ia harus menghabisi semua orang yang terlibat dalam perampokan tersebut. Baik itu si buyer mobil Cadillac maupun Frankie yang dibiarkan membeku di sebuah truk pengiriman daging frozen. Beberapa orang lagi mereka habisi, lalu mereka buang ke tong sampah. Beberapa bulan berlalu, hingar-bingar perampokan Lufthansa makin hari mulai makin anyep. Jimmy pun jadi makin senang, apalagi di hari itu, yang mana merupakan hari peresmian Tommy menjadi anggota resmi keluarga mafia Italia. Dia sangat excited karena akan ada salah satu di antara mereka yang menjadi anggota resmi. Jimmy dan Henry sendiri nggak mungkin mendapatkannya karena mereka ini campuran Italia-Irlandia. Seorang mafia asli harus orang Italia tulen agar suatu saat mereka bisa ditrace akar keluarganya sampai di Sisilia. Tommy sendiri saat itu sudah bersiap. Dia dijemput oleh dua orang anggota mafia senior. Tommy dibawa ke sebuah rumah yang ternyata adalah sebuah rumah kosong. Si mafia senior itu alih-alih membaptis Tommy, mereka malah menjedornya di kepala belakang. Tommy pun mati seketika. Jimmy yang menunggu lama kabar dari Tommy akhirnya jadi penasaran. Ia pun menelpon Vinny si mafia tersebut. Lempeng saja jawaban dari Vinny, Tommy sudah mati, titik. Rupanya hal itu sebuah modus balas dendam terhadap kematian seorang Billy Bates dan Jimmy sudah menyadari hal tersebut. Maka dari itu, ia pun gak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa melakukan vandalisme terhadap telepon umum dan meraung-raung di pinggiran jalan. Ketentuan adalah ketentuan, mereka tidak mungkin melawan pihak mafia pusat. Minggu tanggal 11 Mei 1980 pukul 7 pagi, Henry si tukang madat keluar dari rumah dan melihat ada helikopter sedang terbang di atas rumahnya. Ketika mobilnya jalan, Henry masih melihat bahwa helikopter itu terus mengikutinya, padahal hari itu adalah hari yang sibuk buat Henry. Pertama, ia harus mampir dulu ke rumah Jimmy buat nganterin pistol pesanan. Lalu berikutnya ia harus jemput Michael ke rumah sakit karena adiknya itu mau nginep di rumahnya. Sepanjang perjalanan pulang, helikopter itu masih terus mengikuti Henry. Sehabis masak buat makan malam, ia bersama Karen lalu pergi buat ngambil barang dagangan. Helikopter masih ada di atas mengikuti mobil Henry, dia pun jadi makin senewan. Sampai di sebuah lokasi mereka bertemu dengan koneksi orang Pittsburgh pemasok barang dagangannya. Barang itu malamnya hendak dikirim oleh Lois ke Atlanta. Sehabis beres packing, Henry kemudian menelpon Lois, babysitternya itu di rumah, agar ia segera menghubungi konsumen untuk konfirmasi tentang jadwal pertemuan. Henry mengingatkan pakai telepon umum, jangan pakai telepon di rumah. Namun karena ia lagi senewan, Henry pun jadi sedikit membentak. Lois jadi sedikit melawan, yang berakhir ia nggak nurut perintah Henry. Dengan cueknya, Lois menginformasikan jadwal keberangkatan dan sebagainya dengan memakai telepon rumah. Beres dari lokasi itu, Henry lanjut balik ke rumah ngantar Karen. Terus ia datang ke rumah Sandy untuk meracik barang dagangannya. Beres dari rumah Sandy, Henry pun balik bergabung dengan keluarga untuk melakukan makan malam. Beres makan malam, Henry pun bersiap untuk menyiapkan keberangkatan Lois. Namun cewek itu malah mau pulang, katanya topinya ketinggalan. Lois keke nggak mau terbang kalau dia nggak pakai topi keberuntungannya. Dengan kesal, Henry pun keluar untuk mengantar Lois mengambil topi. Namun ternyata belum sempat ia menyalakan mobil, sorot lampu bersinar dari kanan kiri. Polisi sudah melakukan pengepungan di area rumah Henry. Henry, Lois, orang Pittsburgh beserta Sandy semuanya diciduk ke kantor polisi. Rupanya sudah sebulan itu polisi narkotik mengintai Henry.
Mereka membuntuti dan melakukan penyadapan. Henry menghadapi ancaman 25 tahun penjara, namun itu bukan hal terburuk yang dikhawatirkan oleh Henry. Ia lebih ngeri membayangkan ancaman dari Jimmy dan Polly. Oleh karenanya, ia meminta Karen agar sebisa mungkin dia mengeluarkannya dari penjara. Jimmy dan Polly pasti takut kalau Henry bakal ngemeng kepada polisi dan berada di penjara tidak seaman yang dikira. Para gangster bisa tetap dengan mudah membunuh orang yang mereka inginkan. Henry akhirnya bisa keluar setelah Karen berhasil membujuk ibunya agar mau menggadaikan rumah. Berada di rumah, Henry merasa parno. Ia sampai harus tidur dengan pistol berada di genggaman. Beberapa waktu kemudian, Henry pun datang menemui Polly untuk meminta pengampunan. Polly pastinya ngambek habis. Sebagai seorang godfather, ia merasa sama sekali nggak dihargai. Namun pada akhirnya, ia pun merasa iba. Polly membekali Henry $3.000 saja sebagai pesangon dari putus hubungan kawan. Sampai rumah, Henry langsung ngajak kabur Karen, namun istrinya itu masih merasa bahwa Henry terlalu berlebihan. Karen kemudian mengadu kepada Jimmy yang menerimanya dengan tangan terbuka. Saat itu, Jimmy memang nanya-nanya soal interogasi Henry dengan polisi. Ia pesan kepada Karen agar Henry datang menemuinya. Setelah memberikan Karen uang, ia pun menawarkan agar Karen bawa pulang beberapa baju Dior koleksinya. Baju itu katanya disimpan di gudang luar, namun ketika Karen hendak menuju gudang tersebut, di sana ia melihat beberapa orang yang sangar sedang menunggunya. Karen langsung ketakutan, ia pun langsung kabur pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian, Henry mengikuti kemauan Jimmy untuk pergi menemuinya. Di permukaan, suasana mereka seperti yang kondusif. Jimmy nanya-nanya mengenai kasus Henry dan seakan mencoba memberikan solusi. Namun sebuah hal yang aneh kemudian muncul. Tiba-tiba Jimmy meminta Henry untuk terbang ke Florida untuk membunuh seseorang. Seumur-umur, Jimmy tidak pernah sekalipun menyuruhnya untuk menjadi algojo. Tugas itu biasanya menjadi bagian Tommy. Saat itulah Henry merasa bahwa Jimmy sudah berniat untuk membunuhnya. Untuk mengakhiri ancaman itu, pada akhirnya Henry memilih untuk menjadi informan bagi FBI. Ia menawarkan diri untuk masuk program perlindungan saksi dengan syarat ia harus mengkhianati teman-teman lamanya. Henry memilih untuk mengikuti aturan main dalam jalur kehidupan mafia, duluan membunuh atau terbunuh. Di depan pengadilan, ia membongkar semua kasus kejahatan yang melibatkan Jimmy Conway dan Paul Cicero. Sebagai imbalannya, ia pun dibebaskan dan diasingkan di sebuah lokasi tertentu dengan sebuah identitas baru. Masa-masa menjadi rockstar itu pun lewat sudah. Kini seorang Henry Hill harus hidup seperti orang kebanyakan, tinggal di rumah KPR dan buka warung di halaman rumah. Setelah keluar dari program perlindungan saksi, Henry mengakhiri hidupnya menjadi seorang chef di sebuah restoran dan lanjut membuat resto sendiri dengan nama Wise Guys yang berarti gangster. Sementara itu, Paul Cicero meninggal di dalam penjara pada tahun 1988 karena sakit pernafasan. Jimmy Conway sendiri meninggal pada tahun 1996-nya, juga karena sakit yang dideritanya. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.